Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Albiaris dengan aliran NIM 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Madura. Sejarah Madura dimulai dengan pengangkatan Arya Wijaya Wiraraja sebagai adipati pertama pada abad ke-13. Menandai awal mula pemerintahan di pulau ini, Madura kemudian berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu Jawa Timur seperti Kediri, Singosari, dan Majapahit. Sebelum akhirnya terlibat dalam interaksi dengan kerajaan-kerajaan Islam pesisir utara Jawa. Pada abad ke-18, Madura dikuasai oleh Belanda dan pada tahun 1948 sempat menjadi negara Madura dalam bentuk negara federal sebelum akhirnya bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Jadi yang pertama diangkat sebagai adipati di Madura ini yaitu Arya Wiraraja pada abad ke-13. Awal pemerintahan di Madura yaitu menggunakan pemerintahan kerajaan mengikuti pada kerajaan Jawa Timur seperti yang tadi disebutkan, kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit yang sebelum akhirnya terlibat dalam interaksi atau menjadi kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara Jawa. Sedangkan pada abad ke-18 Madura dikuasai oleh Belanda. Jadi pada abad yang ke-18 ini Madura itu sempat dikuasai oleh Belanda. Maka tak heran jika di Madura ini ada peninggalan-peninggalan bekas Belanda seperti benteng atau dan lain senjata dan lain sebagainya itu. Pada tahun 1948 Madura sempat menjadi negara, yaitu negara Madura. Tapi bentuk negaranya yaitu negara federal yang sebelum akhirnya bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Jadi pada 1948 Madura ini sempat menjadi negara dan yang pada akhirnya bergabung pada Republik Indonesia. Nah, oke. Berikut poin penting dalam sejarah Madura. Masa awal dan pengaruh Hindu-Buddha. Pulau Madura sudah dihuni sejak zaman Neolitikum dan pada masa kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa Timur. Madura menjadi bagian dari wilayah pengaruh mereka, khususnya Singosari dan Majapahit. Budaya dan bahasa Madura. Madura memiliki banyak budaya dan bahasa yang khas dari sejarah interaksinya dengan kerajaan-kerajaan di Jawa dan juga dipengaruhi oleh Islam. Bahasa Madura memiliki akar bahasa Jawa kuno dan juga memiliki ciri khas tersendiri. Jadi di Pulau Madura ini terdiri banyak budaya dan juga bahasa. Seperti yang ada di Madura kan ada berbagai daerah, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan juga Sumeneb. Itu semua bahasanya berbeda-beda, meskipun itu di Pulau Madura. Jadi satu di Pulau Madura itu bahasanya berbeda. Pengaruh kerajaan Islam. Setelah runtuhnya Majapahit, Madura menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di luar pesisir utara Jawa seperti Demak, Gresik, dan Surabaya. Jadi setelah gugurnya kerajaan Majapahit, Madura itu istilah bahasa sekarangnya itu berpartisipasi dengan kerajaan-kerajaan Islam di Demak, Gresik, dan Surabaya. Lanjut ke negara Madura.
Setelah kemerdekaan Indonesia, Madura sempat menjadi negara. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada 1948 Madura ini sempat menjadi negara, tapi negaranya yang berbentuk federal, yang dipakai oleh Belanda untuk memperkuat negara federal di Indonesia. Oke, kita lanjut. Bergabung dengan Indonesia. Nah, setelah Madura itu menjadi negara, kemudian dibubarkan dan bergabung kembali dengan negara Indonesia kita pada tahun 1950 dan menjadi bagian dari timur dari Provinsi Jawa Timur. Setelah Madura juga mencatat tokoh-tokoh, Madura juga memiliki tokoh-tokoh penting seperti Arya Wijaya Wiraraja yang tadi saya sebutkan sebagai adipati pertama di Pulau Madura, yang berperan dalam pembentukan Majapahit dan juga mencatat berbagai dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di pulau ini sepanjang sejarahnya. Nah, mungkin cukup sampai itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya atau apabila ada kesalahan baik itu dari ucapan atau materi yang saya kasihkan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.